Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa semuanya nggak semangat ini? Ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter semuanya, soleha dan soleh. Sebelumnya ibu mau tanya, hari ini bagaimana kabarnya, sehat? Baik? Ada sarapan? Sarapan? Ada sarapan? Suci. Oh, besok sarapan ya? Kapan nggak sarapan ya? Oh, nanti pas kita istirahat ke kantin jumpain ibu ya? Kita sendiri. Hari ini siapa yang tahu kita belajar apa? Kita belajar apa? Sejarah ya? Ya, hari ini kita belajar sejarah tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Jadi ibu di sini ada gambar, bentar lagi ibu tempel, ya. Nah, di sini upaya Nabi Muhammad SAW untuk membina masyarakat Madinah itu ada 4. Yang pertama ada bidang agama, yang kedua yang ketiga ekonomi, dan yang keempat ya. Jadi di situ ada 4. Kita sekarang pelajarin keempat tersebut. Hari ini kita nggak usah belajar banyak-banyak, cuma 4 aja ya, supaya nggak bosan dan supaya ilmunya bisa dibawa pulang. Lanjut. Nah, yang pertama pembinaan di bidang agama. Nampak tulisan ibu, Nak? Nampak kan? Ya, yang pertama ada pembinaan di bidang agama. Di bidang agama ini ada 2 poin, yaitu yang pertama ada membangun masjid. Nah, ibu punya gambar. Nah, di poin yang pertama ini membangun masjid. Nabi membangun masjid untuk tempat beribadah, bukan hanya ibadah sholat, namun juga kegiatan ibadah yang lain, seperti untuk berdakwah dan pengajaran agama, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Dulunya Masjid Nabawi ketika dibangun oleh Rasulullah SAW belum semegah yang kita lihat ini. Dulunya Masjid Nabawi ini tiangnya itu hanya batang kurma dan atapnya adalah pelepah dari daun kurma, dan lantainya masih tanah bercampur pasir dan kerikil ya. Kalau sekarang lihat di depan, kan Masjid Nabawinya kita lihat udah cantik. Di TV-TV juga kan? Siapa yang pernah lihat Masjid Nabawi di TV? Kayak kalau yang langsung pernah? Belum. Pernah? Ada yang mau ke sana? Ada. Insya Allah nanti kalau misalnya kita mudah rezeki, ada rezeki, kita pasti berangkat ke sana. Pingin kan semuanya kan? Berangkat ke sana kan? Ya, insya Allah ya. Dan yang selanjutnya, yang D, menyebarkan agama atau berdakwah. Nah, berdakwah. Nampak gambarnya kan?
sosial. Siapa yang tahu pembinaan di bidang sosial? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Nak? Kenapa sampai kali? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dulunya, pembinaan masyarakat di bidang sosial antara lain yaitu melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Siapa yang tahu kaum muhajirin apa dan kaum ansor apa? Kaum muhajirin itu kaum yang Ayo, Siti. yang menyambut Muhammad di kota Yastrib. Ya, pintar. Kalau kaum ansor, Dia orang yang menemani yang mengikuti hijrahnya Rasulullah dari Yastrib dari Mekah ke Yastrib. oh pintar. Siti udah belajar ya? Ya udah Bu. Oh ya, yang B berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansor dan kaum muhajirin dalam satu tempat. Yang C berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Yang kayak ibu bilang tadi nggak ada membedakan kaya dan yang miskin. Dan yang D melibatkan kaum muhajirin dan ansor dalam membangun masjid. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Iya, Suci. Boleh maju ke depan, berdiri di sini. Suaranya yang keras ya, supaya kawan-kawannya dengar. Kaum muhajirin dan kaum ansar. 1. Kaum muhajirin adalah kelompok orang yang ikut hijrah atau pindah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. 2. Kaum ansar disebut juga kaum penolong, adalah orang-orang Madinah yang menolong atau membantu kaum muhajirin. Nah, apakah Uci paham sama yang di depan? Coba jelasin dulu, kalau misalnya paham bilang sama kawan-kawannya. Kawan-kawan, kaum muhajirin itu rupanya kaum yang kayak gini. Kaum ansor itu rupanya kaum yang kayak gini. Coba, bisa apa enggak? Kalau bisa, akan Ibu kasih nilai plus. Teman-teman semuanya, itu kan ada poin pertama, kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu adalah sekelompok orang yang ikut pindah bersama Rasulullah SAW ke Mekah dan Madinah. Kalau yang kedua, kaum ansar itu disebut kaum penolong. Kalau yang pertama tadi kan sekelompok orang yang hanya hijrah. Kalau yang nomor dua, kaum ansar disebut kaum penolong yang menolong orang-orang di Madinah atau membantu kaum muhajirin. Iya, pintar. Terima kasih Suci. Kasih tepuk tangan untuk Suci. Ya, maksud Suci tadi, kaum muhajirin adalah orang-orang yang tinggal atau menetap di kota Mekah. Jadi dia ikut bersama Rasulullah. Kan Rasulullah niatnya dia ingin membina masyarakat Madinah. Lalu dia pindah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya kaum muhajirin. Jadi kalau kaum ansor sendiri adalah orang yang memang udah menetap di Madinah. Jadi mereka yang menolong kedatangan kaum muhajirin tadi. Kan kaum muhajirin kalau misalnya datang ke kota lain, misalnya kita aja contohnya. Misalnya kita tinggal di Takengon. Habis itu kita pergi ke Banda Aceh. Di Banda Aceh kita kenal dengan misalnya ada teman kita. Jadi di sana kita nggak akan kebingungan kan? Ya gitu juga ya, itu ibaratkan. Yang selanjutnya, nah yang ketiga pembinaan dalam bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini siapa yang mau membaca?
pertukaran ilmu dan apa itu Bu bacanya? Keahlian para penduduk. Contohnya kaum muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum ansar memiliki keahlian bercocok tanam. Ibu nggak nampak Bu? Maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, coba apa maksudnya Mas Wani? Tadi Mas Wani ketawa-ketawa. Coba dulu maksudnya apa? Maksudnya Ya, apa? di bidang ekonomi Nabi Muhammad melakukan pertukaran ilmu, terus dan keahlian. Ibu nggak tahu Bu. Nggak tahu. Besok kalau ibu suruh membaca kalau ketawa ya. Orang itu ketawa Ibu. Nanti ibu suruh ketawa satu kelas mau? Mau ketawa 10 macam. Ya, nanti ibu kasih tantangan kayak gitu, berani? Berani? Nggak mau kan? Ya, besok kalau pada maju nggak boleh ketawa lagi ya. Ya, terima kasih Mas Wani. Sama-sama Bu. Nah, di bidang ekonomi, kaum muhajirin atau penduduk asli Mekah yang pindah ke Madinah adalah orang Mekah yang pandai dalam berdagang. Jadi, kaum muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, keahliannya itu berdagang. Dan kaum Ansor sendiri adalah penduduk asli Madinah. Mereka ahli di dalam bidang apa? Bidang apa? Siapa yang tahu? Bercocok tanam. Jadi Rasulullah bilang sama penduduk Mekah dan penduduk Madinah, yuk kita sama-sama kita tukaran ilmu. Kan kalian bisa berdagang, kami bisa bercocok tanam. Jadi kita bisa bertukar ilmu. Jadi kalau misalnya kita punya keahlian di bidang lain, kalau kita punya keahlian di bidang lain, kita boleh bertukar ilmu. Itu dapat pahala loh. Kayak gitu juga sama kayak Rasulullah dari penduduk muhajirin dan penduduk kaum Ansor. Ibu mau nanya, bercocok Boleh. tanam itu apa Bu? Bercocok tanam itu keahlian di bidang perkebunan. Misalnya Mas Wani nih, Mas Wani punya kebun, di kebunnya ada apa? Kopi Bu. Iya, selain itu Cabai Bu. iya cabai. Jadi Mas Wani ahli di bidang bercocok tanam. Siapa yang di sini ayah atau amannya berdagang? Siapa? Iya. Ada? Ada? Gak ada ya? Kalau berlian, ayahnya ke kebun atau berdagang? Ke kebun Bu. Oh, ke kebun berarti itu namanya bercocok tanam. Yang berdagang gak ada di sini? Gak ada ya? Yosa Bu. Yosa? Enggak Bu. Enggak. Jadi Yosa apa? Apa ya Bu? Tidur aja. Ada Bu. Oh iya. Selanjutnya, Pak Bu lah yang belajar. Rio. Yang keempat. Yang keempat apa nak? Pembinaan bidang pertahanan, Bu. Ya, di bidang pertahanan ini siapa yang gagal? Nanti ibu tanya ya. Iya Bu. Nah, di bidang pertahanan ini, coba nah, untuk menjaga keamanan kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Isi perjanjiannya itu antara lain, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Diana boleh maju? Diana baca yang kuat ya? Ya, dari satu. Satu, mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling pengertian antara mereka. Dua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Tiga, wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan dan hubungan bersama. Empat, wajib menghormati kota Madinah. Lima, jika terjadi perselisihan
harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 6. Semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal dalam kota Madinah atau di luar. Terima kasih Diana. Nah, begitulah baiknya Nabi Muhammad. Dia nggak ingin ada perseteruan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Makanya dia buat perjanjian seperti itu. Lanjut. Nah, sekian dari penjelasan Ibu. Apakah dari anak-anak Ibu ingin bertanya atau kurang jelas atau yang lain boleh ditanyakan? Ayo ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Lia? Lia, udah jelas semuanya? Udah? Oh, Ibu mau tanya apa bisa udah jelas? Coba Wardah. Nah, di bidang keagamaan, apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad di bidang keagamaan? Apa tadi ya? Apa tadi ya? Terus satu lagi, ya pinter. Terus kalau di bidang pertahanan, buat perjanjiannya salah satunya contohnya apa? Apa perjanjiannya di bidang pertahanan? Lupa, siapa yang tahu? Di bidang pertahanan salah satu contoh perjanjiannya apa? Coba Naluri. Contoh perjanjian di bidang pertahanan tadi apa yang Ibu sebutin? Ayo apa? Coba lihat ke tadi yuk. Apa? Gak apa ya? Yuli aja. Di bidang pertahanan contohnya apa perjanjiannya? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati. Iya, Wardah. Itu di depan ada. Tadi karena Wardah nggak memperhatikan makanya nggak tahu ya. Besok nggak boleh kayak gitu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau kasih PR untuk minggu depan dikumpul. Jadi anak-anak Ibu harus mencari contoh dari pembinaan di bidang agama, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Contohnya satu-satu aja. Dikumpul minggu depan. Ya. Kalau misalnya kita nggak masuk minggu depan, nanti kalian boleh kumpul dari WA. Ya. Kan kita nggak tahu kadang minggu depan nggak boleh masuk lagi kan? Sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Kan udah maafin Ibu. Yuk.